Keluarga korban tidak terima atas vonis hakim yang hanya menghukum 15 tahun penjara kepada Afriani. Nanti kita akan membahas topik itu lebih lanjut, tapi sebelumnya bersama kami sejumlah narasumber sudah hadir di sini. Tadi kita sudah sampaikan sudah ada Ketua Panwaslu Bang Ramdansyah dan juga sang pelapor. Apa yang kemudian dilaporkan? Nanti kita tanya langsung Bang Ramdan Alamsyah. Saya khawatir namanya tertukar. Ketukar repot loh. Iya kan? Beda alamnya. Nah, ini kita akan membahas lebih lanjut karena kemarin benar Bang ya, saya mau dijabarkan dulu. Kemarin salah seorang politisi PDIP Perjuangan dipanggil oleh Panwaslu untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataan beliau di sejumlah media. Dan yang melaporkan adalah orang ini. Iya, orang di sebelah abang, Bang. Saya ke Panwaslu dulu. Kemarin apa saja yang dimintai keterangan? Ya, pertama berdasarkan laporan masyarakat dalam hal ini Ketua Umum KIMB ada dugaan pelanggaran pasal 78 butir B Undang-Undang 32 2004 dengan ancaman di pasal 116 ayat 2 yang bunyinya dalam kampanye dilarang kemudian menghasut atau antar golongan kelompok, kemudian partai politik, pasangan calon juga, atau yang B, yang C-nya itu menghina suku, agama, ras, antar golongan. Artinya diarahkan pada black campaign terkait dengan statement terlapor yang kami panggil Mbak Dewi. Di beberapa tempat kebakaran itu adalah kantong-kantong dari Pak Jokowi. Dan ini kemudian dalam laporannya Pak Ramdan Alamsyah, ini agak khawatir, Ramdan Alamsyah sebutkan bahwa ini mengadu domba terkait dengan Pak Pokenara, Pak Fauzi Bowo, bahwa ini seolah-olah, tanda kutip, seolah-olah yang saya tegaskan karena dalam laporan itu disebutkan itu dilakukan oleh tim Fauzi Nahrawi. Tapi itu kan sudah dari beberapa media, baik itu online, cetak, begitu yang mengangkat selama ini, sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan, politikus dari PDI Perjuangan itu, begitu loh. Untuk apa lagi Panwaslu memanggil gitu? Pertama apakah emang ada indikasi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut? Pertama, masyarakat kan melapor itu hari Minggu. Ibu Dewi sendiri sebelumnya juga, jadi kalau nggak salah hari Selasa atau Rabu statement dibuat, dirilis melalui BBM, BlackBerry Messenger, kemudian jadilah perdebatan di publik, kemudian kawan kita ini melapor hari Minggu kemarin, sehingga ketika hari Minggu kita dapatkan apakah ini kemudian mengarah pada adu domba segala macam, kemudian kita klarifikasi ke Mbak Dewi, dan Mbak Dewi bersedia hadir karena jujur terkait dengan pemanggilan terhadap anggota DPR RI misalkan, itu butuh kita harus izin kepada Presiden terkait Undang-Undang Susduk. Tetapi Mbak Dewi dalam hal ini melihat bahwa saya perlu menjelaskan klarifikasi lebih detail kepada Panwaslu DKI, sehingga ada 15 pertanyaan yang kita ajukan, itu lebih kepada sebenarnya maunya apa sih gitu. Artinya statement ini apa mengadu domba sesuai yang disampaikan. Dan ke-15-nya dijawab oleh Bu Dewi? Oh, dijawab semua. Nah, kesimpulan dari jawaban Bu Dewi itu apa kemudian? Panwaslu melihatnya seperti itu? Pelanggaran? Kita nggak bisa sebutkan karena itu terkait dengan kode etik kita, terkait dokumen verbal itu nggak bisa disampaikan. Tetapi ada beberapa hal yang disampaikan yang kira-kira clue-nya itu adalah bahwa sebagai anggota DPR Komisi 7, dia menyatakan bahwa saya punya hak dan warga masyarakat saja punya hak untuk menyampaikan pendapat dan komentar, apalagi saya anggota DPR RI misalkan Komisi 7 yang membidangi hal seperti ini. Artinya itu yang dia sampaikan, dan itu clue saja lah buat teman-teman. Berbeda ya Bang ketika ini Bang ya, ketika kasus Rhoma Irama. Kan Panwaslu kan gentle gitu, Bang Ramdansyah kan mengatakan kepada media tidak bersalah begitu. Nah, apa bedanya nih dengan Dewi gitu, yang bisa aja kan dikatakan Dewi tidak bersalah gitu. Oh bisa, semua bisa, tapi kan persoalannya adalah ketika ada orang melapor dan kemudian membawa sejumlah bukti, tentu saja kan kita tidak boleh tolak. Semua lembaga penegak hukum, polisi, kemudian Panwas maupun lembaga-lembaga lainnya, ketika ada orang melapor, ya harus kita lihat, kita kaji, dan kemudian sebelum kita putuskan, kalau memang bisa kita klarifikasi untuk melihat fakta itu apakah sebuah kebenaran, itu harus kemudian kita lakukan. Besok pun, hari ini, kita kemudian panggil dari timnya Pokenara, timnya Pak Jokowi Basuki, dan terakhir Pak Ramdan pun kita panggil. Dan mudah-mudahan tidak perlu nanggung sampai 14 hari atau 12 hari seperti kasus Rhoma Irama, atau ini belum sepekan pun sudah selesaikan. Karena saya pikir hari Minggu disampaikan kepada Panwas, mungkin hari Minggu juga sudah bisa selesaikan. Saya ke Bang Ramdan Alamsyah. Apa kemudian yang
Anda tim ses, bukan? Enggak, Bukan, saya mewakili bagian dari masyarakat. pendukung lah. Oke, Kayak investigator. kita harus tanya dulu biar clear gitu kan. Jangan ada prasangka-prasangka. Nah, apa kemudian melatar belakangi, apa bukti-bukti yang Anda miliki sehingga kemudian Anda melaporkan ini kepada Panwas? Iya, jadi gini. Awalnya itu memang berawal dari BlackBerry Messenger ya, yang apa namanya yang saya terima melalui grup maupun personal pribadi teman-teman. Di situ diinformasikan bahwa ada satu link yang menyatakan bahwa teror kebakaran, bencana kebakaran akan berakhir di tangan Jokowi kan itu. Ketika saya buka, ternyata beritanya itu adalah bagian statement dari Dewi Aryani yang menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di Jakarta ya kan itu diduga itu bagi terorganisir, terus kemudian di sini disebutkan sistematis, juga sistematis dan terjadi di kantong-kantong Jokowi Ahok gitu loh. Nah sekarang kemudian menjadi perdebatan di di banyak grup maupun di BBM bahwasanya ada perbandingan. Ini loh tempat kebakaran ternyata Jokowi suaranya sekian, Fauzi Bowo suaranya sekian, dan itu sayangnya hanya 2 suara itu aja. Hanya 2 suara yang disandingkan dan di berita yang disampaikan atau data yang diberikan oleh Ibu Dewi juga di internet memang menyebutkan gitu loh kantong Jokowi, terus kemudian data yang disandingkan itu adalah data perolehan hanya 2 kandidat. Pertanyaan kita kenapa nggak semuanya supaya masyarakat tuh nggak punya konotasi diadu nih seolah-olah Jokowi dengan Fauzi Bowo, dan ini kan menimbulkan keresahan. Kita menginginkan berita-berita seperti itu tuh statement statement seorang Dewi Aryani yang menjadi tokoh juga, katakan menjadi anggota DPR RI. Ya, terus dia punya statement itu bagian daripada ucapan politik, tentunya juga harus harus menjadi menjadi acuan gitu loh, nggak bisa sembarangan bicara juga. Oke, baik. Kita akan mengundang yang kemudian dipertanyakan. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami Mbak Dewi Aryani yang kemarin sudah dimintai klarifikasi. Ini adalah pihak yang kita bicarakan gitu ya sebenarnya ya. Ini biar clear, biar semuanya hadir di sini ya. Selamat pagi Mbak Dewi. Monggo, silakan. Mana? Di sebelah saya Mbak Dewi. Kayaknya Panwaslu-nya harus di tengah. Panwaslu harus di tengah, ya kan? Panwaslu harus di tengah. Oke, silakan dulu. Harus menengahi, takut jadi masalah ini kemauannya Bang Ramdansyah sendiri yang dia harus di tengah. Harus di sebelah Mbak Dewi. Nanti kita tanya bagaimana komentar ini klarifikasi langsung dari Mbak Dewi, apakah betul yang dilaporkan oleh Bang Ramdan di sana sama begitu seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dewi? Tadi juga Bang Ramdan Alamsyah ini menyebutkan kantong-kantong Jokowi, gitu kan? Iya kan? Nah, kita akan klarifikasi, benar nggak sih pernyataannya seperti itu? Kami jeda dulu, bisa kami kembali setelah itu. Ikut, Pak. Suara dari Mbak Dewi. Oke. Sudah ada Mbak Dewi Aryani di sini. Tadi kita belum mendengar suara dari Mbak Dewi. Benar nggak sih apa yang disampaikan oleh Bang Ramdan? Laporan-laporan ke Panwas. Jadi pernyataan-pernyataan Anda di media itu dianggap setidaknya sebagai upaya provokasi atau ada arah ke sana begitu, meresahkan masyarakat, statement Anda di media. Saya justru ingin menyampaikan keresahan masyarakat karena keresahan masyarakat atau keresahan kantong-kantong Jokowi? Keresahan masyarakat karena begini, kemarin Kompas juga sudah melansir angka ya, 663 kasus kebakaran kalau nggak salah. Jumlahnya aja jauh lebih besar daripada jumlah hari dalam setahun. Kalau dibagi 2 aja, itu udah setengah hari ada satu kebakaran. Saya rasa kalau kita tidak cemas, justru something wrong. Apalagi saya anggota DPR gitu ya. Menurut konstitusi sudah disebutkan bahwa setiap warga negara berhak menyatakan pendapatnya. Apalagi saya tidak hanya punya hak, tapi justru saya berkewajiban menyuarakan itu. Jadi kita kalau melihat
banyak sekali terjadi kebakaran seperti ini, keresahan sudah ada di mana-mana. Menurut saya tidak hanya wajar, tapi memang kewajiban saya sebagai anggota. Tapi kalau bicara kewajiban dan juga wakil rakyat nih, Mbak Dewi mengatakan wakil rakyat, ngapain mesti bawa embel-embel kantong Jokowi? Itu kalimat yang dilontarkan oleh kalau itu fakta kan, kalau memang kejadiannya di beberapa tempat. Oh, jadi kalau misalnya nggak ada kantong Jokowi nggak akan berbicara, nggak akan pasti bicara. Kalau kebetulan waktu itu kantong Jokowi, sekarang situasinya heboh karena memang sedang pilkada ya. Nah, jadi saya rasa kita melihatnya tidak perlu juga terlalu negatif terhadap pernyataan-pernyataan. Justru itu karena keprihatinan yang mendalam. Saya rasa semua pihak harusnya bersatu padu untuk mencerna ini sebagai ada something wrong dengan tata kelola di Jakarta. Tidak perlu negatif terhadap pernyataan-pernyataan. Tapi tadi Bang Ramdansyah mengatakan ada undang-undang yang harus kita hormati, begitu kan Bang ya? Ya, undang-undang apa? Undang-undang imunitas DPR yang boleh menyatakan pendapatnya. Bukan, tentang tadi penderitaan rakyat atau apa ada di pasal 78. Pasal 78. Itu kan konteksnya kita tanyakan tadi kepada Bu Dewi, apakah ini konteksnya dalam berkampanye, pasal 78 bunyi dalam kampanye dilarang untuk menghasut atau kemudian dalam bahasa umum itu black campaign. Justru ini yang kita tanyakan ke teman-teman dalam hal ini Mbak Dewi, apakah ini bagian dari sebagai tugas dia sebagai anggota dewan, kemudian masyarakat, atau kemudian bagian tim kampanye. Artinya karena kan dengan pasal 78 ini ya kita harus berhati-hati juga berbicara dong. Apalagi kan kalau misalnya Mbak Dewi ini kan tim sesnya Jokowi. Saya bicara bukan kapasitas sebagai tim ses, saya bicara sebagai warga negara dan anggota DPR gitu ya. Terutama membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup dan ristek. Saya rasa keprihatinan ini sudah menjadi kecemasan semua orang lah gitu ya. Masalah bahwa kita berbicara harus hati-hati, harus sesuai dengan konten, dengan konteks yang harus kita perhatikan. Saya sangat sepakat. Bahkan juga untuk tidak merasa gampang tertuduh pun juga saya sepakat. Artinya kita semua harus melihat produk-produk undang-undang kita secara jernih, secara komprehensif dalam segala kapasitasnya. Termasuk undang-undang tentang DPR, MPR, DPD, dan DPRD ya. Di pasal 196 kami, anggota DPR itu punya hak imunitas untuk menyatakan pendapat dan tidak boleh di... Mohon maaf, saya potong. Betulkah Anda menyatakan bahwa kebakaran ini dilakukan secara sistematis? Pernyataan itu ada? Kalau saya bicara mengenai sistematis dan terstruktur, iya. Karena memang Anda punya data kuat mengenai itu? Datanya bukan hanya di saya, itu sudah beredar di mana-mana. Kompas saja melansir 663 ya. Artinya kan banyak sekali. Tapi yang paling penting harus dalam pernyataan Anda ini artinya sistematis dilakukan oleh orang tertentu atau sistematis di lokasi-lokasi yang dengan indikasi memang beberapa teman-teman media online menulisnya tidak lengkap pernyataan saya ya. Di situ ada lanjutannya bahwa itu ada di tempat-tempat yang indikasinya tempatnya kumuh, kemudian tidak tertata dengan baik ya kan. Hampir semua lokasi yang terbakar itu seperti itu dan itu tidak dimuat gitu kan. Tapi saya rasa ya itu bagian juga dari teman-teman media memainkan angle gitu kan. Saya sangat menghargai, nggak masalah, ini negara demokrasi kok, kita boleh bicara apa saja sejauh memang itu ada fakta, ada kenyataannya, bukan karangan gitu. Bang Amsyah. Ada yang nggak sabar nih. Biasa, anak muda selalu gitu kan. Kita STW harus agak sabar gitu ya Mas ya. Nggak ada paradoks ke sana kok. Jadi gini Mbak, mungkin ada yang lupa ya yang diucapkan Mbak Dewi, bahwasanya kalimat sistematis itu kan kalimat yang seolah-olah dibuat. Iya toh? Tendensius parah. Tendensius sekali, itu boleh saya nyatakan itu tendensius. Apalagi Mbak Dewi sebagai anggota dewan, setiap ucapan itu merupakan punya konsekuensi. Apalagi tadi kata, oh saya punya hak imunitas. Oke, semua orang juga punya hak untuk bicara. Apalagi anggota dewan yang terhormat tentunya. Ketika bicara harus didasarkan pada fakta, nggak asal jeplak gitu. Ini kan semua masyarakat tahu. Kalau saya yang bicara, mungkin nilai efek sosiologisnya kecil. Karena saya seorang alam. Tapi ketika seorang Dewi yang bicara, efek sosiologis, kemudian efek yang lainnya itu merupakan cerminan gitu loh, seolah-olah memang benar-benar terjadi secara sistematis. Dan tendensinya apa? Kalimatnya dilanjutkan, sistematis yang terjadi di lokasi Jokowi, Ahok. Maksudnya apa gitu loh? Loh, tapi kan gini, lagi-lagi dari awal kan kita menanyakan Anda tim ses atau bukan? Loh, kan saya bilang saya adalah pendukung Fauzi Bono, Rowi Ramli. Ya kan gitu. Kalau tim ses itu kan terdaftar secara resmi. Saya punya hak, Mbak Dewi punya hak untuk bicara, apalagi saya masyarakat yang diwakili kan gitu. Tapi gini, sebegitu
kecewanya kah teman-teman di KIMB ya? Kalau salah kan saya baca kan KIMB ya. Komunitas intelektual muda Betawi sangat mengecewakan. Sangat kecewa terhadap ucapan. Tapi kan tadi sudah dijawab oleh Mbak Dewi bahwa itu bentuk keprihatinan gitu. Prihatin itu begini kalimat, kita belajar bahasa nih, kita kembali ya, kita belajar bahasa lah. Kalau kalimat, aduh kasihan, semoga ini cepat berlalu, kan gitu. Semoga ini bisa ditanggulangi oleh pemerintah DKI saat ini, kan begitu. Kalimatnya bukan tendensius, kemudian ini merupakan bentuk teror bencana. Ini merupakan... Membenahi itu kan bisa oleh siapa saja dong. Betul, makanya kan gini, tadi kan kalimat yang ente bilang, bahwa saya kalimat keprihatinan. Kalimat keprihatinan ya semua bahasa Indonesia kita tahu gitu loh. Caranya bagaimana? Mengucapkan kalimat-kalimat yang memprihatinkan itu kan tidak melukai orang yang sedang terluka gitu loh. Ini bukannya, ini malah resah masyarakat udah kebakaran di sana, dia bilang wah ini ada bagian dari teror bencana. Kalimat teror itu berarti kan ada kalimat penekanan. Siapa yang melakukan teror, untuk apa dilakukan teror? Karena ini yang berucap ini seorang Ibu Dewi. Kalau seorang Ramdan Alamsyah nggak punya efek. Jadi gini, kasus kebakaran ini dipolitisir gitu? Ya tentunya pastilah, kita beranggapan seperti itu. Sangat jelas. Kalimat Anda dibilang sangat gini. tendensius. Jadi gini, saya justru barusan berpikir ya, saya ingin mengucapkan terima kasih justru kepada Mas Alamsyah dan juga KIMB bahwa mungkin dengan adanya gerakan dari mereka ini justru marilah kita bersama-sama mendorong agar aparat segera membuktikan penyebab dan juga apa saja yang berkaitan dengan kebakaran di karena memang setiap setengah hari ada satu gitu ya. Dan yang saya katakan tadi prihatin dan lain sebagainya. Saya rasa memang yang namanya kita berbahasa itu selalu akan menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya rasa ini justru mungkin indikasi bahwa keprihatinan itu sebetulnya sudah menjadi wabah teman-teman di DKI gitu. Apalagi jumlahnya fantastis dan kok ya kebetulan pas kita sedang pesta demokrasi di DKI. Jadi semua ini memang mengindikasikan bahwa memang harus ada penekanan terhadap tidak hanya concern terhadap yang terjadi, tapi bagaimana penanganan pemerintah daerah untuk lebih fokus, lebih concern, karena ini sudah menjadi tidak hanya pembicaraan, tapi juga pembahasan yang mendalam berbagai Tapi Mbak Dewi sadar nggak sih gitu. Mbak Dewi, kalau misalnya masyarakat yang menjadi korban kebakaran itu sebetulnya bukan butuh perdebatan seperti ini, tapi praktis langsung lah dari mereka yang pengambil keputusan ini membenahi permasalahan yang ada. Betul, gitu. saya sepakat, tapi kapasitas saya tidak dalam bentuk teknis. Saya anggota DPR. Saya punya 3 tupoksi sebagai untuk pengawasan, legislasi, dan budgeting. Kalau tidak yang melakukan teknis, itu kan ngapain kita berbicara soal itu, Mbak? Saya anggota DPR parlemen, parle is talking, Berarti bicara. statement ya Anda kan? itu Anda sebagai anggota Komisi 7 bukan atas Betul, nama anggota Komisi 7, politisi ataupun tim sukses. Enggak. Apalagi gini ya, ketika dinyatakan, ini saya Mbak Dewi statement atas nama pribadi sebagai anggota Dewan. Lah harusnya jangan yang mencederai ke rasa masyarakat. Karena kenapa? Masyarakat itu bukan hanya pendukung Jokowi, banyak masyarakat. Mbak Dewi ini bukan punya PDIP aja, termasuk punya saya. Iya dong, harusnya menghargai itu gitu loh. Kalau kalimat dikatakan saya sebagai anggota Dewan yang menyatakan bahwa prihatin dengan ucapan-ucapan yang saya pikir ya, itu tidak merupakan mencerminkan keprihatinan, malah mencerminkan permusuhan. Ini menarik nih, ini menarik. Kalau misalnya Bang Alamsyah ini sudah mengatakan Mbak Dewi ini milik kita, jadi setidaknya mungkin ini sinyal juga buat Jokowi gitu ya. Sekarang begini, enggak gini, jangan dipelintir dulu, Rit. Oke. Gitu loh. Ini yang namanya anggota parlemen itu milik rakyat. Siapa yang dimaksudkan rakyat, termasuk saya, ente dan semuanya di sini, kan begitu. Jangan walaupun itu hanya perwakilan berbeda partai, tapi jangan kemudian kalimat yang dikeluarkan itu tendensius hanya mendukung salah satu, apalagi ini bencana loh. Apalagi lagi pesta demokrasi seperti ini. Nah, itu sangat bahaya dan sangat riskan. Andai kala saya anggota Dewan, saya akan berpikir 5 kali, bukan 6 kali malah. Oke. Nih, gitu loh. Bang Ramdansyah dari Terakhir Panwaslu penengah nih, Ya, bagaimana? Ini nggak selesai nih kalau Panwas ini. tidak main dalam ranah elektabilitas masing-masing tim kampanye pasangan calon, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada laporan Bukan tim ses, Bang, bukan. Ya, tim siapapun pendukung. Nah, yang kedua, saya harus apresiasi karena saya belajar ilmu kepolisian di kriminologi bahwa hari ini Puslapor pun
pusat laboratorium forensiknya Polri itu melakukan kemudian apakah ini disengaja atau tidak. Artinya biarkanlah ini dilihat dalam kacamata fakta apakah sebuah kebenaran. Yang berikut adalah yang harus kita lakukan hari ini adalah jangan sampai terkait dengan logistik kemudian namanya orang punya hak pilih di tempat-tempat kantong yang kebakaran ini hilang. Jangan sampai kemudian pengalihan isu yang terjadi. Saya khawatir hari ini harus dikawal terkait dengan misalkan kebakaran itu harus punya hak politik, tetap harus bisa memilih. Dan kemudian kalau dia mau misalkan pindah dengan alapan ke lokasi keluarganya itu harus difasilitasi. Kemudian kalau dia kena bencana TPS-nya pun harus ada dekat sana dan ini harus kita lakukan. Jangan kemudian terjadi katakanlah isu-isu pengalihan misalkan dan kemudian ini elektabilitas kedua pasangan calon dimainkan. Saya pikir Panwas cuma straight to the point, lebih pada fokus terkait dengan korban kebakaran ini harus punya hak pilih. Berarti seminggu akan ada hasil? Apa kemudian dari yang akan putuskan oleh Panwas? Kita berharap sebelum 1 pekan selesai, karena tadi ada pasangan calon yang dirugikan, nanti kita panggil hari ini, kemudian apa diuntungkan dari pasangan calon lainnya. Ada yang diuntungkan nih Bang. Nggak, bukan dong. Kita melakukan politisi. Maksud saya, kita melakukan klarifikasi. Melakukan klarifikasi, pasangan calon ini apakah diuntungkan, apakah ini dirugikan, itu perlu, karena apa? Ini kan kalau statement ini merugikan pasangan calon tertentu, makanya harus melaporkan tim kampanye pasangan calon. Baik. Ini harus kita hentikan sampai di sini. Betul. Kita akan bicara. Kita tunggu Bang Alamsyah. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya ya. Nanti kita akan diskusi kita sih berharap Panwas di sini. Waktu kita sudah habis loh Bang. Iya, Panwas sendiri bekerja secara optimal dan tidak melihat siapa yang didengar Bang, langsung Bang sama sekali. Oke, tidak baik. melihat siapa yang melapor lah. Sepakat ya. Sepakat untuk salaman juga? Sepakat untuk salaman juga. Boleh. Oke, kita lihat. Tidak masalah. Tidak masalah pribadi. Kami kembali saat lagi. Terima kasih Bang Alamsyah. Terima kasih. Mbak Dewi, terima kasih ya.